Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Berjumpa kembali dengan kami. Kita akan melanjutkan pembacaan kita tentang sunnah-sunnah puasa. Kemarin sudah kita bahas beberapa sunnah-sunnah puasa. Bagi yang belum menonton silahkan ditonton di video yang sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sunnah puasa yang selanjutnya? Al-fitru ala rutab witran, berbuka dengan kurma yang ganjil bilangannya. Jadi pertama kali berbuka ketika kita mendengar azan, ketika kita membatalkan puasa, sunnahnya dengan rutab, dengan kurma ganjil 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya. Pokoknya bilangannya ganjil. Kemudian selanjutnya fa in lam yajid fa busri fatamrin fama izamzamin. Kemudian kalau tidak ada kurma, maka kalau ada air zam-zam, sunnahnya berbuka menggunakan air zam-zam. Kalau ada ya, tentu kita di sini sulit untuk mendapatkan air zam-zam. Tapi mungkin ada hadiah orang balik haji atau orang pulang umroh dan semacamnya, maka sunnah ketika kita berbuka meminum air zam-zam. Kemudian famain, kalau tidak ada maka dengan air biasa. Kalau tidak ada lagi fahalwin, maka dengan makanan-makanan yang manis yang tidak dimasak menggunakan api. Seperti apa? Madu, kismis, zabib atau buah-buahan yang manis-manis. Kemudian kalau tidak ada maka makanan-makanan yang manis yang dimasak menggunakan api, apapun lah, bebas, yang penting halal. Itu sunnah. Sunnah orang berpuasa. Maka ketika kita makan dengan kurma, kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya yang tadi kita baca. Kemudian sunnah yang selanjutnya adalah al-ityan bi du'ail iftar, membaca doa ketika berbuka. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dhahabadh dhama'u wa batallatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah. Kemudian melanjutkan dengan doa masing-masing. Kenapa? Karena doa ketika berbuka puasa itu mustajab. Jadi 3 mustajab ketika berbuka. Apa? Doa di Ramadan mustajab. Doanya orang yang berpuasa mustajab. Doa ketika berbuka mustajab. Sehingga jangan sibuk makan, jangan sibuk minum, tapi sibukkan diri kita setelah kita membatalkan, setelah minum atau setelah makan kurma atau pokoknya setelah batal, berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada 3 kemustajaban ketika kita berdoa di waktu berbuka puasa. Jadi berdoa kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala hajat apapun yang pengen kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sunnah yang selanjutnya taftirus shaimin, memberi makan bagi orang yang berbuka puasa. Ajak teman buka puasa di rumah, cari orang miskin ajak buka puasa di rumah. Kenapa? Karena pahala orang yang memberikan makanan bagi orang yang berbuka puasa sama dengan pahala orang yang berpuasa tersebut, kata Rasulullah SAW. Barang siapa yang memberikan makan bagi orang yang berbuka puasa, maka dia mendapatkan pahala sama dengan orang yang berpuasa tersebut tanpa dikurangi pahala orang yang berpuasa itu, kata Rasulullah SAW. Nah, jadi ajak, kalau di luar negeri katanya di Saudi, di Madinah atau di Makkah, orang-orang rebutan mengajak orang, ditarik-tarik supaya mau berbuka dengan makanan yang sudah dihidangkan kepada dia. Kenapa? Karena dia pengen mendapatkan pahala yang luar biasa itu dari Allah Subhanahu wa taala. Rebutan mereka. Bahkan ada di beberapa negara yang ketika akan berbuka puasa banyak orang yang berdiri di jalan-jalan menunggu bis lewat, mengharap ada musafir yang turun dan diajak berbuka di tempatnya dengan biaya dari dia. Nah, gitu. Jadi sunnah ya untuk memberi makan kepada orang yang berbuka puasa karena pahalanya sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-ightisal minal janabah qabla al-fajr khurujan minal khilaf wa likay yabda'u shaumahu tahiran. Mandi junub atau mandi besar sebelum terbit fajar supaya keluar dari khilaf, karena menurut ulama ada yang mengatakan tidak boleh berpuasa ketika junub, ketika belum mandi junub. Kemudian supaya apa? Supaya kita memulai puasa kita dengan suci, dalam keadaan suci. Jadi kalau misalnya suami istri melakukan hubungan intim di malam hari, maka sebelum fajar harus sudah mandi supaya apa? Memulai puasanya dengan
suci. Jadi puasanya dimulai dalam keadaan suci. Jadi sunnah mandi wajib sebelum terbit fajar. Kemudian al-irtisal kulla lailah min layali Ramadan ba'dal maghrib likay yanshad lil qiyam. Sunnah yang ke-8 adalah mandi setiap malam Ramadan setelah maghrib. Supaya apa? Supaya kita itu semangat untuk beribadah di malam hari, semangat sholat isya, semangat tarawih, semangat baca Quran di malam hari, tidak letoy, tidak ngantuk. Jadi rugi bagi orang yang mandi sore hari di Ramadan sebelum maghrib, rugi. Kenapa? Karena mandinya mandi biasa, nggak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika kita mandinya setelah maghrib, setelah berbuka, maka kita dapat pahala sunnah, dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dapat pahala sunnah dan dapat mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang biasa mandi sore diubah mandinya habis maghrib saja selama bulan Ramadan. Kenapa? Karena itu adalah sunnah Rasul. Dan supaya apa? Supaya kita giat dalam beribadah di malam hari, tidak ngantuk ketika sholat isya, tidak ngantuk ketika sholat tarawih, tidak ngantuk ketika baca Quran di malam hari. Jadi agar segar tubuh kita, itu sunnah. Dan sunnah-sunnah yang kita baca itu jika kita lakukan maka akan dapat pahala double dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu saja yang akan kita baca. Nanti kita sambung di video yang selanjutnya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Jika ada yang kurang mengerti, silahkan di komen, silahkan ditulis di komentar. Nanti akan kita jawab dengan jawaban yang lebih rinci insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.